Salam pariwisata. Experience Benua Taka. Ayo Malampo Penajam Pasir Utara. Sejak ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru oleh Presiden Joko Widodo, daerah ini menjadi perbincangan berbagai kalangan. Lokasi ibu kota negara baru ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Banyak sekali orang yang penasaran ingin mengetahui bagaimana sebenarnya daerah ini. Nah, Pesona Indonesia kali ini akan membawa pemirsa untuk melihat beberapa keindahan alam Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, dan Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Pesona Indonesia kali ini akan menuju ke salah satu kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dinobatkan menjadi ibu kota negara baru Republik Indonesia, Penajam Pasir Utara. PPU kami datang! Adalah kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang dikelola PT Sukses Tani Nusa Subur, memiliki alam yang sangat unik dan menarik, yaitu terdapat bongkahan-bongkahan karst dan goa yang bernama Toluliang. Untuk memasuki kawasan konservasi ini, pengunjung tidak dipungut bayaran. Namun pengunjung wajib mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pengawas wilayah konservasi. Salah satunya ialah kewajiban memakai helm pengaman terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan konservasi. Nah pemirsa Pesona Indonesia, saat ini kami sudah sampai di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim. Nah tentunya saya akan bertemu dengan asisten konservasi untuk kita menuju ke salah satu potensi yang ada di PPU ini, yaitu ada Mas Satrio. Halo Mas, halo. Apa kabar? Baik Mbak. Udah gak sabar sebenarnya pengen ke dalam karena ada namanya goanya yang kece banget di dalam Iya. sana ya. Nama goanya? Gua Toluliang. Toluliang. Iya, jadi gua Tolu. Tolu kalau di bahasa Indonesia kan itu 3 dan liang itu artinya lubang. Jadi gua Toluliang berarti gua dengan 3 lubang. 3 lubang, berarti nanti kita akan memasuki 3 lubang itu. Betul sekali. Oke, jadi penasaran. Boleh langsung ke dalam? Boleh sekali, tapi sebelumnya Mbak untuk kita ke dalam, jadi biasanya ada SOP dari manajemen. Jadi dari manajemen Astra Agro Lestari sendiri, yang pertama biasanya nanti kita harus ada pengarahan dahulu Mbak. Kemudian untuk sebelum ke pengarahan dan yang paling penting itu nantinya kita diberikan safety induction. Di mana kita diwajibkan seluruh pengunjung yang memasuki Gua Toluliang itu harus memakai helm safety ini. Jadi tujuan dari helm ini untuk melindungi bagian kepala kita, karena kita kan akan memasuki daerah yang masih natural hutannya, jadi takutkan nanti ada ranting yang jatuh ataupun juga saat memasuki gua kan ya, kita terbentur kepalanya. Nah maka dari itu kita harus antisipasi hal-hal tersebut dengan ini. Seperti itu sih Mbak, mungkin nanti bisa kita lakukan langsung, namun harus ada pengarahan terlebih dahulu dengan teman-teman semuanya. Oke, jadi Mas Satrio temenin saya di dalam ya? Boleh sekali. Mau sekarang kita? Boleh, kita langsung go ke dalam. Ayo.
Bila kita melangkah masuk di kawasan ini, maka kita akan takjub dengan relief alam Sang Maha Pencipta. Secara alami tempat ini berbentuk bongkahan-bongkahan batu karst berupa gundukan yang tidak beraturan. Dan kita dapat berjalan di samping batu-batu karst yang tajam atau sesekali merunduk di bawahnya. Itulah salah satu alasan kenapa pengunjung harus menggunakan helm pengaman jika memasuki kawasan ini. Agar pengunjung tidak tersesat, pengelola kawasan telah membuat trek sebagai panduan jalan dan aman dilalui. Di antara batu-batu karst, tumbuh berbagai macam pohon khas Kalimantan. Pengunjung dapat mengenali nama tumbuhan langka dengan cara membaca label tulisan yang terdapat di pohon tersebut. Menurut pengawas kawasan konservasi ini, jika beruntung, pengunjung juga akan menjumpai hewan-hewan langka yang dilindungi, seperti rusa sambar, burung enggang, beruang madu, owa kelawat, atau terenggiling. Namun sayang, saat saya kemari, tak satupun hewan langka yang saya temui. Belum jauh kaki melangkah, saya menjumpai akar yang menggelantung di antara pepohonan. Ternyata akar ini adalah akar kayu bajakah yang akhir-akhir ini viral di media sosial karena khasiatnya yang mampu mengobati kanker. Udah dilewatin. Apaan ini? Apaan ini, Mas? Nah, iya Mbak. Jadi ini yang namanya bajakah. Mbak pernah dengar nama bajakah? Benar. Itu lagi viral sekarang Ya, karena betul itu sekali. untuk mengobati kanker, katanya seperti Betul itu sekali. hasil penelitiannya. Betul. Aha. Jadi untuk di PT STN ini, untuk menuju ke Gua Toluliang, kita juga bisa menemukan keunikan yang selanjutnya yaitu bajakah. Kalau kata orang Dayak, arti bajakah itu sebenarnya akar. Jadi akar bajakah itu ya kalau di Indonesia kan akar-akaran. Iya, namun masih menjadi perdebatan karena nggak semua akar bajakah ini itu memiliki khasiat untuk menyembuhkan kanker. Ada juga yang dia bersifat beracun dan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Kalau untuk pengelolaannya Mbak, itu untuk bajakah biasanya kita potong bajakahnya, akar-akarnya. Jadi biasanya kalau untuk masyarakat yang memanfaatkan dipotong, dirajang. Setelah dilajang kecil-kecil, nanti direndam di air yang sudah matang selama 1 kali 24 jam. Baru setelah itu nanti Mbak bisa minum air tersebut dari perendaman si akar bajakah ini. Gitu. Oke, Mas Satrio, kita ke dalam lagi. Siap, bisa Menuju kita lanjut. langsung ya Oke, ke TKP ke berikutnya. Gua Toluliang ya. Oh iya. Kawasan ini sering pula dijadikan sebagai tempat study tour bagi pelajar atau penelitian untuk kalangan tertentu. Yang tak kalah pentingnya adalah tempat ini memanjakan Instagramable untuk bersuah foto karena hampir setiap sudut batu karst memberikan keindahannya tersendiri. Sebetulnya saya sih masih belum puas mengeksplor kawasan karst yang unik ini. Namun untuk menghemat waktu,
saya harus menuju goa yang sayang untuk dilewatkan. Oke Mbak, sekarang kita udah sampai di Gua Toluliang. Ini mulut gua yang pertama, mulut gua untuk kita masuk ke Gua Toluliang. Namun sebelum kita masuk, ini juga ada teman-teman kita dari Duta Pariwisata Penajam. Halo teman-teman. Ya, jadi nanti kita sebelum masuk kan Mbak, bersama dengan teman-teman yang dari Penajam, Duta Pariwisata. Mungkin sekarang kita langsung masuk aja ya? Langsung aja deh. Oke deh, ayo. Tidak sabar ini ingin melihat di dalam seperti apa. Inilah mulut Goa Toluliang. Untuk memasuki goa ini, kita harus berhati-hati dan tetap menggunakan helm pengaman. Beruntungnya, goa ini difasilitasi tangga ulin serta penerangan, sehingga kita dapat melihat kondisi di dalam goa. Seperti goa-goa pada umumnya, di goa ini pun terdapat stalaktit dan stalagmit. Tentu saja setiap goa memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Di Goa Toluliang terdapat pula stalaktit dan stalagmit yang masih aktif. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih berkembangnya gundukan atau tonjolan stalaktit dan stalagmit yang semakin hari semakin membesar, serta biasanya ada air yang mengalirinya. Untuk menjaga agar ia tetap aktif dan berkembang, maka pengunjung dilarang untuk menyentuhnya dengan alasan apapun juga. Oke Mbak dan teman-teman, jadi inilah Gua Toluliang. Kalau teman-teman tadi berjalan dari mulut gua masuk hingga keluar itu kurang lebih 200 meter. Jadi yang di atas ini kalau teman-teman lihat itu stalaktit, jadi relief dari Gua Toluliang ini dimana bentuknya runcing ya. Jadi kalau untuk yang di atas itu namanya stalaktit, dan untuk yang di bawah, karena tadi di ujung sana tadi kalau kita lalui kan itu juga ada yang namanya stalagmit. Jadi kalau untuk yang di bawah stalagmit dan yang di atas itu stalaktit, seperti itu. Sebenarnya dalam goa ini ada sungai yang mengalir, tetapi karena alasan keamanan, maka akses menuju sungai tersebut tidak dibuka. Tak kalah indahnya dengan kars di luar, pemandangan dalam Goa Toluliang pun sangat memukau. Tentu saja bagi yang selalu update status seperti saya. Sesuai dengan janji di awal, saya pun akan mengajak pemirsa menuju Kelurahan Mentawir. Kelurahan yang berada di Teluk ini berhadapan langsung dengan kota Balikpapan. Ketika rombongan kami telah bersandar di dermaga, kami pun disambut dengan tarian selamat datang. Tarian sejenis Jepen Melayu pada umumnya daerah pesisir.
Seperti Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kelurahan Mentawir juga menawarkan destinasi wisata yang tak kalah menarik. Mentawir menawarkan wisata alam berupa hutan mangrove yang masih perawan, selain wisata seni budaya serta kuliner khas daerahnya. Ya pemirsa Pesona Indonesia, saat ini kita sudah sampai di Mentawir dan saatnya kita akan menikmati bagaimana keindahan hutan mangrove tentunya di kawasan ini. Dan saat ini emang sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ibu Tita tentunya dari Penajam Pasir Utara ini pemirsa untuk Pesona Indonesia. Nah, Ibu Tita, tentunya ini Ibu Tita juga bersama dengan jajarannya ya Ibu ya. Kita siap untuk menikmati bagaimana keindahan hutan mangrove yang ada di PPU ini Ibu. Nanti Ibu bisa jelaskan ke kita juga ini Ibu sebenarnya apa yang menjadi daya tarik yang dimiliki oleh hutan mangrove di sini. Kita boleh sambil jalan Ibu ya, Bapak ya? Ya, Oke. ya sambil menikmati keindahan di sini. Mhm. Iya, untuk kawasan hutan mangrove Mentawir ini punya kekhususan. Pertama dari sisi mangrove-nya itu sangat rapat. Coba kita bisa lihat sendiri sangat indah dan beda dan sangat alami. Betul, karena ini jarang memang karena kawasannya memang dilindungi. Ini sebenarnya adalah kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Inhutani. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini. Menyusuri jembatan kayu sepanjang 400 meter, kita akan ditemani suara khas hewan sungai yang bersembunyi di balik lubang dan kayu pohon mangrove. Sebagai destinasi wisata, tempat ini telah dipersiapkan berbagai macam sarana penunjang untuk kenyamanan pengunjung, seperti bangku istirahat, gazebo, serta musola. Tempat ini dikelola oleh masyarakat Mentawir dalam sebuah kelompok sadar wisata bernama Tiram Tambun. Wisata mangrove di Kelurahan Mentawir ini sangat cocok bagi orang yang sehari-harinya sibuk berkutat dengan urusan perkantoran. Suara alam di sekitar mangrove seakan menghapus kepenatan dan membersihkan memori otak yang penuh dengan pikiran-pikiran rutinitas. Menghirup udara yang segar sambil duduk bersantai memandang sungai merupakan terapi alamiah yang sangat tepat di tempat ini. Setelah merasa cukup menikmati oksigen dari hutan mangrove dan menyegarkan pikiran, saya diajak singgah di sekretariat kelompok sadar wisata Tiram Tambun menikmati kuliner. Di tempat ini saya diperkenalkan berbagai masakan asli khas Mentawir, serta berbagai kuliner olahan dari bahan dasar yang terdapat di hutan mangrove, seperti kepiting, udang, dan ikan, serta bahan olahan seperti dodol, sirup, ataupun bedak. Nah pemirsa Pesona Indonesia, kita sudah jalan-jalan ke Goa ya, ke Goa Toluyang. Kemudian juga sudah jalan-jalan juga menikmati bagaimana suasana wisata di hutan mangrove yang luar biasa banget. Dan saatnya untuk menikmati kuliner yang pastinya juga di Kelurahan Mentawir ini memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya. Seperti halnya di sini ada ikan laut ya Bu ya, ini hasil dari Kelurahan Mentawir juga pastinya. Ada udang juga di sini yang masih segar-segar kita lihat, dan di hadapan kita
ini Ibu Bapak ya. Ini adalah yang sudah siap, sudah jadi dan pastinya ada kepiting di sini. Ini kepiting mangrove juga berarti ya. Luar biasa banget dan udang-udang yang udah jadi di sana pemirsa. Dan ini kalau untuk sayurannya nih Ibu, Bapak ini sebenarnya bisa dijelaskan ini sebenarnya untuk sayuran yang dimanfaatkan ini bahannya apa Pak? Ini bahannya ini rumput pahit, itu dari rotan. Ya, dari rotan ya. Nah, kemudian ini rumputnya bambu, itu dari rebung. Rebung bambu. Kemudian ini rumput sawit. Ya, ini disantan, ini divariasi ini bening. Bening aja, Bening. tanpa bumbu ya Pak? Tanpa bumbu. Oh gitu. Ya, ini. Kalau ini buras. sambal kacang untuk dimakan dengan buras. Ya, karena ciri khasnya Mentawir ini setiap artinya hari Lebaran itu mesti bikin buras dan bumbunya kacang. Oh iya. Nah, ini Ciri khas ya? ciri khas. Ini juga pisang rebus. Kalau pisang dimakannya sama apa Pak? Ya, itu dimakan begitu saja diminum sama manusia. Kira pakai Nah, sambal kacang juga enggak ya? Nah, kemudian undang kepiting. kepiting, ya. Kepiting ini namanya bumbunya bumbu lempar kita gelar di sini karena Bumbu apa? bumbu lempar. Dilempar-lempar. Ya, artinya diulak-ulak langsung itu dilempar ke ringging. Oh, Ya, ini namanya bumbu lempar. Ternyata kuliner dari Kelurahan Mentawir tak kalah lezatnya dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Saatnya kita makan ya, Bapak Ibu ya. Wow. Kita cobain kepitingnya ya, kepiting mangrove. Sambalnya nikmat. Ini sambal, Kayaknya sambalnya sambal apa bumbu lempar ya Pak ya? Bumbu lempar. Kalau bahasanya enak apa Pak? Bahasanya Mentawir ini enak apa bahasa daerahnya? Buen kanam. Hah? Buen kanam. Buen? Kanam. Bahasa pas. Buen. Buen kanan. Iya, bahasa Buen pas. kanam. Buen kanan ya. Bukan kanan, kanam. Kanam. Oke. Buen kanam. Buen kanam. Kiranya inilah salah satu jawaban bahwa tempat ini siap sebagai tempat refreshing menghilangkan kepenatan yang kelak akan menjadi penyangga keberadaan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.